Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam perenungan kita Road to Fruitfulness. Kita akan membaca Amsal pasal 20 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, di dalam bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudaraku, Alkitab tidak melarang orang percaya minum anggur. Atau dengan kata lain, minum anggur bukanlah dosa. Tuhan di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 14 berkata, "Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya." Injil Yohanes mencatat mukjizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius berkata, "Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Alkitab tidak melarang orang minum anggur, tetapi yang dilarang adalah mabuk oleh karena anggur. Menurut Amsal tadi berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Rasul Paulus yang menyuruh Timotius minum sedikit anggur. Tetapi dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 berkata dengan tegas kepada jemaat di Efesus, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 memberikan sebuah prinsip hidup kepada kita sebagai orang percaya. Ia berkata bahwa segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah menebus hidup kita, termasuk tubuh kita, dengan darahnya yang mahal. Firman Tuhan berkata tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Ketika kita menyerahkan tubuh kita untuk diperbudak oleh apapun, itu dosa. Sebab tubuh kita bukanlah milik kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Allah benci pada orang yang mabuk, karena orang yang mabuk telah merusak bait Allah dan tidak menghargai penebusan Kristus. Orang yang mabuk berarti telah menyerahkan tubuhnya, diperbudak oleh anggur. Kiranya hari ini kita disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.